Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Masih ingat ya? Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai cara menentukan jarak titik ke garis. Lalu bagaimana dengan jarak titik ke bidang? Apakah sama ataukah berbeda? Nah, agar kalian tahu, simak ulasan berikut ini ya. Cara untuk menentukan jarak titik ke bidang itu hampir sama dengan cara menentukan jarak titik ke garis. Nah, agar lebih jelas, kita misalkan terdapat titik A dan bidang alfa, di mana titik A terletak di luar bidang alfa. Kemudian, bagaimana cara untuk menentukan jarak titik A ke bidang alfa? Yang pertama, kita proyeksikan titik A pada bidang alfa. Kita misalkan titik proyeksinya itu A aksen. Kemudian, kita tarik garis dari A ke A aksen, sedemikian sehingga garis AA aksen ini tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, maka dari itu, panjang ruas garis AA aksen sama dengan jarak titik A ke bidang alfa. Selangkah yang ketiga, kita tinggal menghitung panjang ruas garis AA aksen karena panjang ruas garis AA aksen ini sama dengan jarak titik A ke bidang alfa. Agar lebih paham, sekarang kita masuk ke penerapannya dalam bangun ruang dimensi 3. Nah, di sini sudah ada bangun ruang kubus ABCDEFGH. Kita diminta untuk menentukan jarak titik B dengan bidang DCGH. Kita lihat dulu posisi titik B dan bidangnya. Titik B-nya yang ini, bidangnya yang ini. Nah, sekarang kita cari proyeksi titik B ke bidang DCGH. Sehingga ketika kita tarik titik B ke proyeksinya itu akan tegak lurus dengan bidang DCGH. Yang mana titiknya? Titiknya adalah titik C. Sehingga ketika kita tarik garis dari titik B ke titik C, maka garis BC ini akan tegak lurus dengan DCGH. Nah, sehingga jarak antara titik B dengan bidang DCGH itu sama dengan panjang ruas garis BC. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih. Kita diminta untuk menentukan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Kita lihat posisinya dulu. Titik C-nya di sini, titik bidang ADHE-nya di sini. Nah, caranya sama. Kita cari proyeksi titik C ke bidang ADHE-nya dulu. Sehingga ketika kita tarik titik C ke proyeksinya, maka akan tegak lurus bidang ADHE. Yang mana titiknya? Titiknya adalah titik D. Sekarang kita coba tarik garis dari titik C ke titik D. Nah, ruas garis CD ini tegak lurus dengan bidang ADHE. Maka, jarak antara titik C dengan bidang ADHE itu sama dengan panjang ruas garis CD. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Di sini sudah ada contoh soal. Diketahui balok dengan panjang AB, BC, dan CG berturut-turut 10 cm, 5 cm, dan 5 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke bidang BCHE. Sekarang kita lihat dulu posisinya titik A dan bidangnya di mana. Titik A-nya di sini, kemudian bidangnya yang ini. Nah, untuk mencari jarak antara titik A dengan bidang BCHE, maka kita tentukan bidang yang tegak lurus dengan bidang BCHE dan melalui titik A. Bidang itu adalah bidang ABFE. Bidang ABFE ini berpotongan dengan bidang BCHE di garis BE. Dan garis BE ini juga terletak pada bidang BCHE. Maka dari itu, untuk mencari jarak antara titik A ke titik
titik A ke bidang BCHE, maka sama saja kita mencari jarak titik A ke garis BE. Sekarang kita perhatikan segitiga ABE siku-siku di A. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis BE, maka kita proyeksikan dulu titik A ke garis BE. Misalkan proyeksinya itu adalah A aksen. Sehingga saat kita tarik garis dari A ke A aksen, maka A aksen akan tegak lurus dengan BE. Nah, panjang ruas garis AA aksen ini sama dengan jarak titik A ke bidang BCHE. Nah, sekarang untuk memudahkan kita menghitung jaraknya, coba kita perbesar segitiganya. Ini ada segitiga ABE siku-siku di A. Kemudian ada titik proyeksi A ke garis BE yaitu A aksen yang juga tegak lurus dengan BE. Kita ketahui panjang AB sama dengan 10 cm dan panjang AE itu sama dengan 5 cm. Untuk mencari panjang BE-nya, kita gunakan rumus Pythagoras. Karena segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Masih ingat ya rumusnya apa? BE itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya 10, AE-nya 5. Diperoleh akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125. Jadi BE sama dengan 5 akar 5 cm. Kemudian untuk mencari panjang ruas garis AA aksen, kita dapat menggunakan rumus luas segitiga ABE. Nah, luas segitiga itu kan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, perhatikan segitiga ABE ini. Ketika alasnya AB, maka tingginya yang mana? Yang AE, yang tegak lurus ini ya. Lalu ketika alasnya BE, maka tingginya yang mana? AA aksen. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang ruas garis AA aksen. Jadi ini ya, setengah kali AB kali AE, setengah kali AB kali AE itu sama dengan setengah kali BE kali AA aksen. Kita substitusikan. AB-nya 10, AE-nya 5. BE-nya sudah dicari ya, BE-nya 5 akar 5. Terus AA aksennya ini yang akan kita cari. Kita sederhanakan dulu setengahnya. Kita sederhanakan, kita coret-coret semuanya. Tinggal 10 dikali 5 dan 10 kali 5 sama dengan 5 akar 5 dikali AA aksen. Kita sederhanakan lagi menjadi 10 kali 5, 50. 5 akar 5 AA aksen. AA aksen sama dengan 50 dibagi 5 akar 5. Bisa disederhanakan ya ini ya. Dibagi 5, penyebut dan pembilangnya dikali 5, menjadi 10 per akar 5. Nah, agar ini menjadi lebih sederhana, maka kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 dengan sekawannya menjadi 2 akar 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan AA aksennya ya. Sekarang kita simpulkan bahwa jarak titik A ke bidang BCHE itu adalah 2 akar 5 cm. Sampai sini paham ya?